Kita ada 2 anak yang anak sambung, ya. Pihak sana punya anak sambung Mayang, dia juga punya, Dedi punya anak sambung Hari ini Dedi mau memperkenalkan kuasa hukum Dedi sebagai orang yang nanti akan mengurusi masalah yang sekarang sedang ramai dibicarakan, ramai di media sosial, yang akhirnya menyangkut juga ke masalah hukum, ya. Nah, jadi hari ini memperkenalkan Bang Boy dari kantor pengacara Boy Sulimas. Nah, nanti Bang Boy akan memperkenalkan juga. Jadi resmi hari ini sudah Dedi menunjuk pengacara Dedi, kuasa hukum Dedi adalah Bang Boy. Jadi nanti mau teman-teman ada yang mau bertanya silakan untuk apa Dedi memakai kuasa hukum dan sebagainya, silakan monggo teman-teman. Ya, Dedi apakah terkait apa sehingga Dedi akhirnya menunjuk kuasa hukum? Apakah merasa takut terancam akan dilaporkan oleh Mas Puput? Enggak ada rasa takut, Dedi. Jadi kalau kita benar, kita tidak merasa takut gitu. Jadi untuk menjaga hal-hal yang hal-hal yang menyangkut hukum, karena Dedi kan mau pergi ke Singapura nih hari ini bersama Mayang, bersama Loli. Di sana ada kerjaan juga, kita mau ngevlog, mau ngonten, ada endorse juga, sekali juga nonton konsernya Dewi Persik di sana sama Mami Baby juga. Jadi selama Dedi tidak ada, nanti hal-hal yang menyangkut masalah hukum, yang menyangkut masalah Dedi dengan pihak sana, mantan Dedi, nanti akan di handle oleh Bang Boy dari kantor pengacara Boy Sulimas gitu. Emang sudah ada ancaman atau gimana, Ded? Secara pribadi? Ya, secara pribadi sih sebenarnya tidak ada ancaman apa-apa, tapi untuk menjaga saja, karena ini kan sudah menyangkut masalah hukum, ya, menyangkut masalah hukum. Jadi nggak ada tuntutan atau tuntutan hukum dari sana juga. Dedi harus ada lawyer atau kuasa hukum yang mendampingi Dedi, yang mengerti masalah hukum, karena ini sudah menyangkut masalah anak, ya kan, masalah ada lagi tes DNA dan sebagainya. Nah, salah satunya itu ya, Dedi sih tidak pernah berstatement mencemarkan nama baik gitu. Ini bicara masalah fakta ya, Bang, ya. Karena Bang Boy ini juga sudah tahu jalan ceritanya. Bang Boy ini juga sudah kenal lama sebenarnya sama Dedi gitu, sudah kenal lama, tapi karena yang sebelumnya kan Dedi memakai kuasa hukum yang berbeda, tapi sekarang ini untuk kasus ini Dedi memakai Bang Boy gitu. Jadi salah satunya itu juga ya, pencemaran nama baik dan sebagainya, dan itu Dedi akan ada bukti-buktinya ya, ada bukti-bukti yang kuat. Kenapa Dedi mengatakan mohon maaf kalau Dedi itu bukan ayah biologisnya dari Aisyah gitu. Nanti akan dijelaskan semua oleh Bang Boy, dan fakta-fakta, data-data semua lengkap sudah kita persiapkan ya, Bang, ya. Gitu. Bang Boy, secara hukum bisa dipertanggungjawabkan nggak statement Dedi sendiri mengenai Aisyah bukan anaknya biologis Dedi? Gimana sebagai kuasa hukumnya? Jadi begini, kalau lihat dari data dan fakta yang saya lihat dan saya pegang, bukti-buktinya itu cukup jelas. Artinya Dedi ini mengeluarkan statement berkaitan dengan anaknya yang dimaksud tadi, bahwa itu bukan anak kandungnya atau anak biologisnya. Tentu beliau punya data. Tinggal sekarang, karena memang kita hanya menunggu apakah dari pihak mantan ini akan mengambil langkah hukum apa, ya kita tunggu. Ya, kita nggak bisa jelaskan sekarang. Kita nggak bisa jelaskan sekarang. Yang pasti begini, apapun langkah hukum yang diambil oleh mantan istrinya Dedi, kita siap. Kita siap dengan data-data dan fakta yang kami pegang. Jadi itu. Ini cara lebih spesifik lagi apa, Bang? Maksudnya yang membuat agak Dedi merasa kurang serak atau puas di hati
langkah hukumnya yang spesifiknya seperti apa? Penyamaran nama baik atau hal yang lain juga? Tidak, jadi kan kami hari ini hanya menunggu bagaimana, karena begini, apa yang diungkapkan oleh Dedi terkaitan dengan pengakuan bahwa Aisyah itu bukan anak kandungnya, beliau itu mengucapkan statement itu berdasarkan fakta dan bukti yang beliau pegang. Jadi kalau misalnya mantan merasa bahwa ini pencemaran nama baik, silakan ambil langkah hukum. Dan kita nanti akan buka-bukaan, kita akan pada waktunya juga kita akan memberi data juga ke teman-teman media bahwa ini loh dasarnya Dedi mengeluarkan statement itu. Jadi klien kita dalam hal ini Dedi ini, dia mengeluarkan statement itu ada datanya yang memang pada waktunya akan diungkap ke teman-teman media. Saya mungkin boleh sedikit cerita apa yang sesungguhnya tentang Aisyah seperti apa tentang Aisyah sendiri? Ya mungkin itu nanti ya, Nanti. karena ini saat ini sebenarnya Dedi hanya memperkenalkan dulu ya kuasa hukum Dedi, Bang Boy. Untuk lebih detailnya kita akan menunggu pihak sana yang katanya hari ini mau mengadakan preskon juga ya gitu. Jadi kita menunggu. Jadi untuk detailnya segala macam nanti kita akan mengadakan preskon lagi dan itu lebih detail lagi. Jadi kalau sekarang belum kita bisa buka semuanya, tapi gambarannya adalah selama ini Dedi diam. Ya, selama 1 tahun saya Dedi diam, tidak pernah membalas komentar-komentar apapun yang diberikan dan diposting di media sosial oleh pihak sana, oleh mantan gitu. Dan kesabaran Dedi itu juga ada batasnya gitu. Jadi ini adalah batas kesabaran yang sudah tidak tertahankan lagi, yang harus Dedi buka, di mana tabir gelap ini yang harus Dedi buka ke publik. Pahit memang, tapi semuanya nanti harus jelas ya Bang ya. Pahit ya, tapi nantinya akan lebih jelas ya. Memang selama ini Dedi diam karena Dedi masih menghargai mantan Dedi, masih menghargai Aisyah ya, karena biar gimana pun statement ini akan mempengaruhi dari tumbuh kembangnya Aisyah nih. Tapi mau nggak mau Dedi harus buka semuanya gitu ya. Dedi dari pihaknya Puput kemarin kan kasih lihat soal akte segala macam mengatas sama Dedi sama Pak Dodi Sudrajat. Nah itu kan juga bisa dibilang dasar bahwa Dedi adalah ayahnya Aisyah gitu. Dasarnya kan soal aktenya itu sendiri kan. Iya, sekarang jadi mereka itu panik kan, jadi kebakaran jenggot. Jadi menunjukkan itu karena sebelumnya lihat di YouTube. Lihat ada kan di YouTube kalau dia itu mau mengganti nama Aisyah ya, yang Bang ya itu ada. Jadi itu ada, teman-teman lihat di YouTube ya, ada juga itu. Nah sekarang Dedi lempar itu, dia menunjukkan itu ya, mungkin itu akte lama. Dedi juga nggak tahu kan, akte lama itu juga fotokopi kan. Dedi lihat itu foto akte lama, mungkin dia sudah buat akte baru, tapi akte baru yang dia tunjukkan itu, maksudnya akte yang baru dia nggak tunjukkan, dia tunjukkannya akte yang lama. Seperti itu, karena dia bilang kan di YouTube itu dia akan mengganti nama Aisyah ya Bang ya, gitu. Ya itu juga sebenarnya sudah apa Pak? Sudah ada artinya begini, Bang. Kalau kita berbicara tentang anak tadi, ungkapan awal artinya kan Pak Dedi ini awal mengatakan bahwa Aisyah itu bukan anak biologisnya. Dasarnya beliau itu pasti kan punya bukti dong. Makanya saya bilang untuk hari ini bukti-bukti itu kami akan hold dulu. Next bila mana kami akan menunggu aja. Kapan apa yang dilakukan sama pihak mantan, ya tentu kami akan mengawal, tentu kami akan melihat. Satu saat juga kami akan membuka, oh ini loh datanya, sehingga Dedi itu berani untuk mengungkapkan ke publik bahwa Aisyah itu bukan anak kandungnya. Dasarnya ada. Jadi berarti menurut Dedi sudah ada 2 akte nih, yang pertama atas nama Dedi yang lama dan kemudian ada kecurigaan. Kemungkinan, nah Dedi lihat ada dugaan, ya kan, ini kan lihat, ya kan. Nah ini kan di YouTube kan, ini foto mantan Dedi dengan judulnya, teman-teman lihat kan, seperti ini. Nah kan dia sendiri kan, sebenarnya dia apa sebenarnya? Dia sudah statement dia sendiri, terus dia sekarang jadi ketakutan sendiri gitu, mau melihatkan gitu kayaknya Bang gitu ya Bang. Iya, karena begini, dia dengan adanya statement bahwa dia akan mengubah nama ayahnya di dalam akte itu tadi, ya menunjukkan bahwa memang benar, didukung juga kan dengan apa yang diungkap, bahwa seolah-olah benar apa yang dikatakan sama Dedi di awal itu. Tapi Dedi sendiri udah tahu nggak, maksudnya udah ada nih setelah dengan perubahan nama atas
Oh, sama belum, yang belum. si Belum tahu ya. Jadi hanya melihatnya kan dari media sosial aja seperti ini kan di YouTube. Ini banyak banget gitu kan. Ya seperti ini kan dia bilang Puput sambangi kelurahan hilangkan nama Dodi di akte kelahiran Aisyah. Ya kan seperti itu. Jadi seperti itu. Mengenai nanti lebih detailnya data-datanya nanti Bang Boy nanti ya. Untuk sekarang sekali lagi jadi cuman hanya memperkenalkan dulu ya, jangan lebih dalam dulu ya. Karena nanti kita akan menunggu ya Bang. Iya, kita menunggu karena begini. Kita pada dasarnya menunggu apa tindak lanjut dari pihak mantan atas statement yang diungkap oleh Dedi itu. Bila mana di kemudian hari pihak mantan misalnya dia melakukan laporan kepolisian dengan undang-undang pencemaran nama baik tadi, kami siap menghadapinya. Di saat itu juga kita akan membuka ini loh dasarnya bahwa bukan pencemaran nama baik. Dasarnya Dedi untuk ungkapkan itu, ini faktanya, ini datanya. Tapi untuk hari ini Belum dulu. kami hold dulu berkaitan dengan data. Ya. Nanti kalau misalnya dari pihak sana sudah ambil langkah hukum, ya kita akan membuka apakah itu pencemaran nama baik atau tidak. Nanti diuji dengan data dan fakta yang ada. Berarti nanti akhirnya akan melapor balik ya, Dedi? Kemungkinan bisa jadi, Bang, bisa ya. terjadi. Kita lihat, makanya kita lihat ini prosesnya seperti apa. Bisa saja kita yang lapor lebih awal. Ya. Tergantung perkembangan dari kasus ini sendiri. Mengenai Gus Rofi yang mendampingin itu gimana ya menurut Dedi? Ya nggak masalah ya Bang ya, mau siapapun yang mendampingi ya gitu ya kan. Kalau Pada dasarnya kan ini negara hukum. Tidak ada satupun masyarakat yang berjalan di atas hukum itu. Kita harus berjalan di aturan. ya. Tadi kemarin sempat dibilang bahwa penelantaran anak yang dibilang ayam aja artinya ada penyaman, mungkin mohon maaf ada kecurigaan bahwa dugaan Dedi. Ya itulah ya, artinya sebenarnya statement-statement dia ini menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dia katakan itu tidak benar gitu kan. Dedi itu bukan menelantarkan Aisyah ya dalam hal ini ya dia bicara Aisyah gitu. Ibarat Dedi menyambung kata-kata, mungkin dia ini ingin Dedi menafkahi Aisyah kan. Dedi ingin menafkahi Aisyah, Dedi artinya peduli dengan Aisyah gitu. Nah kalau misalnya pihak sana sebenarnya dulu tidak sanggup ya menafkahi Aisyah, menyekolahkan dan sebagainya, ya Aisyah ke Dedi. Jadi biar Dedi yang rawat, biar Dedi yang sekolahin. Dedi tidak mau memberikan nafkah ke Aisyah yang uangnya yang Dedi takutkan ya tidak tahu, tidak jelas gitu. Aisyah kan masih kecil gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau masalah itu ya mungkin Bang Boy bisa tambahkan. Tapi dia yang soal nafkah itu sendiri kemarin Mbak Puput juga bikin postingan kalau maksudnya gini, jangan kan nafkahin Aisyah gitu, anak Dedi aja yang SMA pindah sekolah ke tempatnya ke daerah Mbak Puput itu dibiayai sama Mbak Puput dan keluarga dan juga suami mantan suaminya. Emang bener kayak gitu kan? Nggak ada hubungannya gitu. Apa hubungannya ke situ gitu ya kamu? Jadi ini sebenarnya kalau untuk itu kan begini. Dedi ini kan bukan hanya Aisyah anaknya. Gitu. Kan Dedi ini udah punya anak yang sukses juga kan yang lain. Dan itu kan tidak ada campur tangan dengan mantannya. Sebelum mantan datang kan Dedi sudah berjuang untuk anaknya belasan tahun. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab kayaknya agak aneh juga. Saya nggak mungkin lah. Ini sih kesannya kayaknya memang sudah melebar kemana-mana ya, sudah melebar kemana-mana dan dibuka semua. Nggak apa-apa, kita akan Dedi juga akan banyak hal-hal yang sifatnya nanti akan dibuka melalui nanti pengacara Dedi ya dari Bang Boy ini. Makanya jadi kita hari ini kita hanya menampung aja ya Bang ya, menampung aja nanti kalau misalnya memang sudah tiba waktunya nanti akan kita preskon lagi, kita tampung apa yang yang dibicarakan oleh pihak sana dan kita akan counter dan akan kita dijawab oleh Bang Boy. Tapi benar nggak sih Dep kalau misalnya Mayang sendiri dinafkahi sama Mbak Puput pada saat dia sekolah? Ya nggak bener lah gitu kan, ya nggak bener itu kan gimana sih dinafkahi ya itu kan di rumah tangga itu ada Dedi, ada pihak sana, ada Mayang, ada anaknya juga ya, ada Aisyah gitu. Jadi sekarang ini dia mengungkit-ungkit hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya
urusan Dedi gitu. Jadi sebenarnya masalah nafkah itu bersama, karena itu dia punya anak, Dedi juga punya anak kan, gitu loh. Makanya kenapa dulu tuh Dedi ya akhirnya jadi berkembang, nanti kita akan cerita deh, mungkin ditanyakan lagi. Jadi kalau masalah anak, kan kita ada 2 anak yang anak sambung, ya. Pihak sana punya anak sambung Mayang, dia juga punya, Dedi punya anak sambung anaknya Cika kan, ya. Itu kita masalah pembiayaan ya bersama gitu. Nggak ada dari mantan Dedi, nggak dari Dedi, ya kita bersama gitu. Itu anak gitu yang harus kita biayai bersama, seperti itu. Tanggung jawab orang tua. Itu tanggung jawab orang tua gitu loh. Jadi sebenarnya ini pemicunya apa sih kok baru sekarang ramai gitu setelah bertahun-tahun? Ya, yang tadi dia dibilang, ya diam itu kan ada batasnya, kesabaran itu ada batasnya. Kalau pertanyaannya kenapa sih? Karena kan teman-teman wartawan tahu sendiri kan, pihak sana selalu selama 1 tahun ini menjelek-jelekan Dedi, membangun opini, menjelek-jelekan Dedi, tapi Dedi kan diam, gitu. Dedi nggak mau ribut karena gini, Dedi itu sudah move on. Gitu, Dedi sudah move on, Dedi sudah bahagia sama Mayang, ya sudah Mayang harinya sudah bagus, ya Dedi sudah kerjaan juga padat, jadwal padat, nggak memikirkan lagi ke sana gitu. Yang Dedi lihat mereka ini nggak bisa move on gitu. Jadi Dedi ini udah bahagia gitu, udah bahagia, udah melupakan, tapi pihak sana itu yang masih terus menyenggol-nyenggol Dedi gitu. Nah, kenapa baru saat ini? Karena rentetan yang sudah tidak tahan lagi nih, kesabaran diri kan ada batasnya gitu kan. Nah, sebenarnya berawal dari kemarin ini ya operasi kantong mata ini kan, ini udah pribadi Dedi gitu, udah ranahnya mereka nggak usah ikut campur gitu. Begitu Dedi operasi kantong mata, kok mereka ikut campur gitu dengan memposting ada yang sibuk operasi kantong mata untuk menikah atau untuk mencari cewek, wakat di bawahnya ada yang sibuk cari uang untuk nafkahi Aisyah. Ini kan sudah menyinggung Dedi, kenapa gitu urusannya gitu. Nah, sudah akhirnya dari situ ya Dedi mulai balas. Tadinya sebelumnya nggak pernah balas gitu. Makanya kalau istilahnya kalau nggak mau disentil ya jangan jentil orang gitu. Disentil, begitu Dedi sentil balik, marah, panik dan preskon langsung dan sebagainya. Gitu, maunya dia diem aja kan nggak bisa gitu kan. Dia nyentil Dedi duluan gitu kan. Ini kan teman-teman tahu kan dari media sosial, dia nyentil duluan, Dedi sentil balik, panik, marah ya kan. Padahal cuman kata-katanya seperti itu, tapi sudah membuat kebakaran jenggot pihak sana. Yang selama ini kan Dedi diem, ya Dedi dihujat diem, ya dijelek-jelekin diem, aibnya dibuka diem, ya kan. Nah, sampai kapan Dedi seperti itu terus gitu, gitu. Iya, Bang ya. Iya, pada dasarnya kan Dedi ini kan hari ini setelah dia bertahun-tahun itu diam, itu sebenarnya hari ini kan dia berpikir bahwa dia kan juga punya anak yang perlu dia menjaga marwah, harga dan martabatnya, dia seorang laki-laki. Makanya dia punya hak jawab dengan melakukan counter atas pernyataan-pernyataan yang kita duga itu semuanya fitnah. Ya, contoh masalah pribadi, ya itu kan tidak perlu. Nah, apakah tidak cukup dengan 1-2 hari untuk menjelekkan Dedi? Kan ini udah bertahun-tahun, makanya kesabaran itu juga karena ada batasnya. Ya, dia juga kan punya anak juga, anak perempuannya Mayang. Apakah benar apa yang dilakukan oleh ayah saya? Pasti anaknya tidak percaya. Makanya dia juga punya hak menjawab untuk mengkanter itu tadi. Jadi tanggapan Dedi tentang untuk yang katanya mengharapkan Dedi untuk ketemu dengan Aisyah, gimana tanggapannya tentang hal itu? Merasa dizolimi atau seperti apa ketika Puput bilang mengharapkan Dedi untuk ketemu dengan Aisyah karena tidak bertanggung jawab biaya hidup Aisyah? Nanti saya jawabnya nanti akan dijawab sama Bang Boy, karena sekali lagi saya menunggu aja dulu ya dari pihak sana untuk respon. Nanti dia dibuka semua ya. Kalau kita saling membuka fakta-fakta, membuka data, membuka apa yang terjadi ya. Ini kan sebenarnya tabir gelap yang orang tidak tahu ya, tabir gelap yang selama ini nggak tahu, akhirnya dia dibuka jadi rame kan. Nah, ini sebenarnya dimulai itu kan dari gugatan cerai ya kan, dari gugatan cerai
di mana gugatan cerai itulah yang membuat urutannya tuh sampai sekarang ya. Sebenarnya dari gugatan cerai itu sebenarnya bagi Dedi nggak masalah, udah selesai, Dedi pikir selesai ya, kita urus kehidupan kita masing-masing, kita bukan suami istri, ya sudah, Dedi pikir selesai. Nah ternyata mereka ini belum bisa move on gitu loh. Kalau Dedi setelah cerai udah bisa move on nih, jalan terus ya, Dedi udah sibuk sama Mayang ya, untuk sibuk ngurus sekolah ya, kuliahnya, ngurus karirnya ya, banyak endorse ya, kita jalan-jalan keluar negeri dan itu nggak mikir gitu. Sementara dia tuh belum bisa move on, masih dia terus membuat fitnah-fitnah ya, memposting hal-hal yang sifatnya menyenggol-nyenggol Dedi. Mungkin kalau dia mau pansos atau apa Dedi nggak tahu ya, karena setiap postingan selalu nyentilnya ke Dedi gitu, Dedi lagi kan Dedi cuman ketawa aja nih, maksudnya mau apa mungkin gitu masih kangen kali. Jadi penting juga sih Bang, tapi nanti ya kita tanggepin gitu. Jadi nanti. Gak apa-apa lah, kita separuh aja dulu. Separuh dulu ya, kita istilahnya kalau film kita ininya aja dulu ya. Satu episode aja. Apa tidak begini? Jadi pada dasarnya bukannya nggak mau jawab, nanti jawabnya. Nanti Gini, ditanyain aja lagi, tapi kita kan pada dasarnya tujuan kita untuk mengklarifikasi ini bukan untuk menjelekkan si mantan. Sedikitnya apa yang dikatakan mantan, kami hanya pengen untuk meluruskan bahwa statement itu yang sesungguhnya itu bukan begitu. Begini ya, berdasarkan data dan fakta. Jadi kita tidak mau pihak mantan menjelekkan Dedi terus kita balak dengan kejelekan itu. Karena bagaimanapun mereka dulu kan pernah jadi suami dan istri. Tidak elok lah, makanya tadi saya bilang Dedi 1 tahun lebih itu menghargai perempuan untuk dia tidak mau membuka aibnya. Sabarkan itu 1 tahun, karena tidak semua juga bisa melakukan itu. Nah setelah dia 1 tahun lebih dikulitin, difitnah, lama-lama kan sabarnya hilang. Makanya tujuan kita hari ini klarifikasi ini untuk memberikan hak jawab kita bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Tapi kalau nextnya itu bahwa mereka mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya dengan melaporkan pihak Dedi ke pihak berwajib, kami siap. Kami akan membuka semua data, fakta. Tentu kami siap buka ke teman-teman media bahwa ini loh yang sesungguhnya, bahwa apa yang dikatakan sama Dedi itu benar adanya, bukan merupakan pencemaran nama baik. Jadi kami tidak mau terpancing untuk saling menjelekkan tadi, karena bagaimanapun tadi mereka dulu merupakan pasangan suami istri. Ya, teman-teman media bisa tahu lah bagaimana 1 tahun lebih itu dijelek-jelekan. Dedi tidak pernah jawab. Bang, Dedi, kalau sampai ke ranah tes DNA gimana Dedi? Siap 24 jam ya. Iya. Nanti masih seru bagus ini Bang ya. Itu sebenarnya bagus, tapi nantilah kita lihat aja endingnya bagaimana. Oke. Bang, sama Dedi, ini kan kenapa sih harus menunggu? Kenapa nggak lebih dulu melaporkan atau buat laporan? Karena kan cenderung selama ini kan Dedi selalu diserang dan difitnah. Kenapa? Gini, jadi kita tidak mau ambil langkah hukum itu. Pertama, hari ini kita baru tanda tangan kuasa. Yang kedua, coba kami pelajari lagi beberapa statement yang sudah diedar di beberapa kanal YouTube itu. Nah, setelah kita pelajari nanti mungkin kita akan mempertimbangkan apakah kita akan mengambil langkah hukum selanjutnya atau mungkin bisa damai secara kekeluargaan. Karena tadi saya bilang kami tidak mau melawan yang namanya fitnah dengan fitnah, kejelekan harus dengan kejelekan. Saya salut sama Dedi, 1 tahun itu dia tidak pernah melakukan yang namanya kanker misalnya. Bisa aja mungkin terlakukan, cuman dia tahan. Dan karena dia masih dia udah move on dan dia memang tadi tahan untuk tidak seperti pihak sana. Dia diam. Tapi hari ini sudah 1 tahun lebih, ya dia punya hak juga, dia punya menjaga juga harkat dan martabat seorang laki-laki kalau diserang. Makanya hari ini kalaupun memang kami akan mempelajari, saya akan mempelajari beberapa keterangan-keterangan, konten-konten di beberapa kanal YouTube itu, bisa saja kita akan melangkah untuk di jalur hukum. Berarti ada tidak menutup kemungkinan akan melaporkan lebih dulu ya? Bisa jadi, bisa saja. Semuanya bisa terjadi.